Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nanang Ardiansyah dengan NIM 117. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan UAS mata kuliah hukum bisnis dengan judul Analisis Resiko Legal dan Strategi Mitigasi dalam Ekosistem Bisnis Kontemporer dengan studi kasus Shopee dan GoTo Group. Presentasi ini akan membahas bagaimana perkembangan e-commerce tidak hanya membawa keuntungan ekonomi tetapi juga menimbulkan berbagai risiko hukum yang perlu dikelola secara strategis oleh perusahaan. Pertama, bab 2 analisis hukum perbankan. Pada bab ini kita akan membahas mengenai analisis hukum perbankan. Saat ini Shopee dan GoTo tidak hanya berperan sebagai platform jual beli, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital, khususnya melalui layanan PayLater. Shopee melalui SPayLater dan GoTo melalui GoPayLater memberikan fasilitas pembayaran di kemudian hari pada konsumen. Penilaian kelayakan kredit dalam layanan ini tidak hanya menggunakan data perbankan konvensional, tetapi juga data transaksi pengguna seperti riwayat belanja dan perilaku konsumsi. Namun dari perspektif hukum, penyaluran kredit tetap harus mematuhi Undang-Undang Perbankan serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank mitra wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk analisis kemampuan bayar dan pengelolaan risiko kredit. Selain itu, penggunaan data pribadi konsumen untuk analisis kredit juga menimbulkan kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan data serta transparansi kepada konsumen menjadi langkah penting dalam mitigasi risiko hukum di sektor perbankan digital. Selanjutnya, bab 3 analisis hukum kepailitan. Selanjutnya, ini kita masuk pada bab ketiga, yaitu tentang analisis hukum kepailitan. Model bisnis e-commerce memiliki karakteristik pertumbuhan yang agresif seperti pemberian diskon besar-besaran dan subsidi ongkir. Strategi ini menyebabkan tingkat bounce rate yang tinggi, ketergantungan kepada pendana investor. Jika arus pendana menurun, perusahaan berpotensi mengalami kesulitan keuangan dan gagal memenuhi kewajiban kepada kreditur seperti seller, mitra logistik, dan vendor. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, perusahaan dapat diajukan PKPU atau pailit apabila memiliki lebih dari satu kreditur dan gagal membayar utang yang telah jatuh tempo. Langkah-langkah efisiensi yang dilakukan oleh Shopee dan GoTo seperti pengurangan karyawan dan penyesuaian strategi bisnis dapat dipandang sebagai upaya manajerial untuk menjaga arus kas dan mengurangi risiko insolvensi. Jika terjadi kepailitan, seller umumnya berkedudukan sebagai kreditur konkuren, sedangkan konsumen dilindungi melalui mekanisme rekening bersama atau escrow. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Selanjutnya, analisis hukum anti monopoli. Pada bab ini, pembahasan kali ini mengenai hukum anti monopoli industri e-commerce di Indonesia saat ini didominasi oleh beberapa pemain besar seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, hingga membentuk struktur pasar oligopoli. Shopee dan GoTo sering menerapkan strategi promosi agresif berupa diskon besar-besaran dan gratis ongkir. Dari sudut pandang hukum persaingan usaha, strategi ini dapat menimbulkan dugaan predatory pricing, yaitu menjual di bawah biaya produksi
untuk memberikan daya kurang pesaing. Selain itu, pengutamaan jasa pengiriman tertentu dalam ekosistem e-commerce juga berpotensi melanggar ketentuan tentang diskriminasi terhadap pelaku usaha lain. Dalam hal ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan penindakan agar persaingan usaha tetap sehat, adil, dan tidak merugikan pelaku usaha maupun konsumen. Selanjutnya, sintesis dan rekomendasi manajemen. Sintesis resiko legal berdasarkan seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa risiko hukum dalam ekosistem e-commerce Shopee dan Goto bersifat kompleks dan saling berkaitan. Risiko perbankan, kepahilitan, dan persaingan usaha yang tidak bisa dipisahkan karena kegagalan dalam satu aspek dapat berdampak pada aspek lainnya, termasuk stabilitas keuangan dan kepercayaan konsumen. Beberapa rekomendasi manajerial dapat diterapkan antara lain: yang pertama, memperkuat manajemen risiko kredit digital pada layanan pay later sesuai prinsip kehati-hatian. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada strategi bakar uang dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, menerapkan strategi persaingan yang inovatif namun tetap sesuai dengan hukum persaingan usaha. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik dengan regulator seperti OJK dan KPPU sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Oke, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perusahaan e-commerce tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi dan pemasaran, tetapi juga oleh kepatuhan hukum dan kemampuan mitigasi risiko gagal. Shopee dan Goto harus memandang hukum perbankan, kepahilitan, dan persaingan usaha sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang demi menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan publik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.